1. Konsep dasar kehamilan. Pengertian, proses kehamilan merupakan mata rantai yang bersinabung dan terdiri dari ovulasi migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi atau implantasi pada uterus, pembentukan, plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Klasifikasi A. Trimester ke-1 dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan atau 0 sampai 12 minggu. B. Trimester kedua, dari bulan ke-4 sampai 6 bulan, 13 sampai 27 minggu. C. Trimester ketiga, dari bulan ke-7 sampai 9 bulan atau 28 sampai 40 minggu. Standar minimal kunjungan kehamilan. Sebaiknya ibu memperoleh sedikit 4 kali kunjungan selama kehamilan yang terdistribusi dalam 3 trimester, yaitu sebagai berikut. 1 kali pada trimester pertama, 2 1 kali pada trimester kedua, dan ketiga 3 kali pada trimester 3. 2. Konsep dasar persalinan. Sebagai bidan harus mampu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengambilan keputusan yang tepat terhadap kliennya untuk 1. Memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional kepada ibu dan keluarganya selama persalinan dan kelahiran. 2. Melakukan pengkajian, membuat diagnosa, mencegah, menangani komplikasi-komplikasi dengan cara pemantauan ketat dan deteksi dini selama persalinan dan kelahiran. 3. Melakukan rujukan pada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani sendiri untuk mendapatkan asuhan spesialis jika perlu. 4. Memberikan asuhan yang adekuat kepada ibu dan intervensi minimal sesuai dengan tahap persalinannya. 5. Memperkecil resiko infeksi dengan melaksanakan pencegahan infeksi yang aman. Peran dan tanggung jawab bidan dalam persalinan. Dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, dan pendidik. A. Peran sebagai pelaksana. A. Tugas mandiri. Tugas-tugas mandiri bidan yaitu 1. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. 2. Memberikan pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien. Membuat rencana. 1. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. 2. Memberikan pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien. Membuat rencana tindak lanjut atau tindakan atau layanan bersama klien. 3. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. 4. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. 5. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. 6. Memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. 7. Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. 8. Memberikan asuhan kebidanan T pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause. 9. Memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Konsep dasar pasca persalinan atau nifas. Pengertian nifas. Nifas adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Masa nifas atau puerperium adalah pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandung kembali seperti prahamil. Lamanya masa nifas ini yaitu 6-8 minggu. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandung kembali seperti keadaan sebelum hamil, yang berlangsung kira-kira 6 minggu.
Masa nifas merupakan masa selama persalinan dan segera setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil yang normal. Tahapan pada nifas puerperium dini yaitu kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Puerperium intermedial kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Remote puerperium waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, bulan, atau tahunan. Konsep dasar BBL. Pengertian BBL fisiologis adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Atau Kemenkes RI 2010, bayi baru lahir merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami terutama kelahiran serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin, kehidupan ekstrauterin. Asuhan segera BBL, bidan harus mengetahui kebutuhan transisional bayi dalam beradaptasi dengan kehidupan di luar uteri sehingga ia dapat membuat persiapan yang tepat untuk mendatangkan bayi baru lahir. Adapun asuhan sebagai berikut atau Fraser Diani 2011. A. Pencegahan kehilangan panas seperti mengeringkan bayi baru lahir, melepaskan handuk yang basah, mendorong kontak kulit dari ibu ke bayi, membedong bayi dengan handuk yang kering. B. Membersihkan jalan nafas. C. Memotong tali pusat. D. Identifikasi dengan cara bayi diberikan identitas baik berupa gelang nama maupun kartu identitas. E. Pengkajian kondisi bayi seperti pada menit pertama dan kelima setelah lahir. Pengkajian tentang kondisi umum bayi dilakukan dengan menggunakan nilai APGAR. Dan kelima setelah lahir. Pengkajian tentang kondisi umum bayi dilakukan dengan menggunakan nilai APGAR. Perubahan dan adaptasi fisiologi pada kehamilan. Pendahuluan kehamilan dari mulai konsepsi sampai permulaan persalinan dibagi dalam trimester, tiap trimester 13 mg atau 32 bulan. Lama kehamilan 280 hari atau 40 mg sampai atau 10 bulan komariah atau 8 bulan kalender. Trimester 1, 12 mg pertama, trimester 2, minggu ke-13 sampai mg 27 atau 15 mg. Trimester 3, minggu 28 sampai 40 atau 1, 12 mg pertama, trimester 2, minggu ke-13 sampai mg 27 atau 15 mg. Trimester 3, minggu 28 sampai 40 atau 13 mg. Istilah-istilah dalam kehamilan: gravida, sedang hamil; nulligravida, belum pernah hamil; primigravida, ibu pertama kali melahirkan; multigravida, hamil kurang dari 2 kali; viabilitas, kapasitas untuk hidup di luar uterus; parturien, berada dalam proses persalinan; grand multigravida, kehamilan lebih dari 4 kali. 6. Perubahan dan adaptasi fisiologi persalinan. Pengertian: A. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. B. Persalinan adalah proses pengeluh hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. C. Persalinan normal adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak pengeluh hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. C. Persalinan normal adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Skala 2 atau pengeluaran dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai bayi lahir. Pada
primigravida berlangsung 2 jam, dan pada multigravida berlangsung 1 jam. Pada kala pengeluaran histerkoordinir kuat, cepat, dan lebih lama, kira-kira berlangsung 2 jam, dan pada multigravida berlangsung 1 jam. Pada kala pengeluaran histerkoordinir kuat, cepat, dan lebih lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang pinggul, sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengeden. Karena tekanan pada rektum, ibu merasa seperti mau buang air bersih dengan tanda anus terbuka. Perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. A. Perubahan sistem reproduksi uterus. 1. Setelah plasenta lahir, uterus berangsur-angsur mengecil hingga kembali seperti keadaan sebelum hamil. Proses ini dinamakan involusio uteri. Berikut ini adalah tahapan lukea pada masa nifas, yaitu A. Lukea rubra. Lukea rubra berlangsung pada hari 1-3 pasca persalinan. Warna merah kehitaman terdiri dari daerah segar jaringan sisi plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo, dan sisa mekonium. B. Lukea sanguinolenta. Lukea sanguinolenta berlangsung pada hari ke-4-7 pasca persalinan. Lukea ini berwarna merah kecoklatan, terdiri dari sisi darah bercampur lendir. C. Lukea serosa. Lukea serosa terjadi pada hari ke-7-14 pasca persalinan. Lukea ini berwarna kuning, kecoklatan. Lukea serosa mengandung lebih sedikit darah dan mengandung lebih banyak serum. Lukea serosa terdiri dari leukosit dan robekan selerasi plasenta. D. Lukea alba. Lukea alba berwarna putih yang berlangsung pada 14 hari pasca persalinan. Lukea alba mengandung leukosit, selaput lendir, serviks, dan serabut jaringan yang mati. E. Lukea purulenta. Lukea purulenta menandakan terjadi interaksi sosial. Ciri dari lukea seperti nanah dan berbau busuk. F. Lukea astatis. Lukea astatis merupakan lukea yang tidak lancar keluarnya. Perubahan dan adaptasi fisiologi bayi baru lahir. Perubahan fisiologis bayi baru lahir atau BBL, hal ini sebagai dasar dalam memberikan asuhan kebidanan yang tepat setelah lahir. BBL harus mampu beradaptasi dari keadaan yang sangat tergantung atau plasenta. Mandiri secara fisiologis setelah lahir, bayi harus mendapatkan oksigen melalui sistem sirkulasi pernapasannya sendiri, mendapatkan nutrisi per oral untuk mempertahankan kadar gula darah yang cukup, mengatur suhu tubuh, dan melawan setiap penyakit atau infeksi. Periode adaptasi ini disebut sebagai periode transisi, yaitu dari kehidupan di dalam rahim ke kehidupan di luar rahim. Periode ini berlangsung sampai 1 bulan atau lebih. Transisi yang paling cepat adalah pada sistem pernapasan, sirkulasi darah, termoregulasi, dan kemampuan dalam mengambil dan menggunakan glukosa pada saat lahir. Bayi baru lahir akan mengalami masa yang paling dinamis, sirkulasi darah, termoregulasi, dan kemampuan dalam mengambil dan menggunakan glukosa pada saat lahir. Bayi baru lahir akan mengalami masa yang paling dinamis dari seluruh siklus kehidupan. Bayi mengalami suatu proses perubahan yang dikenal sebagai periode transisi, yaitu periode yang dimulai ketika bayi keluar dari tubuh ibu harus beradaptasi dari keadaan yang sangat bergantung pada mandiri secara fisiologis selama beberapa minggu untuk sistem organ tertentu. Jadi adaptasi merupakan suatu penyesuaian bayi baru lahir dari dalam rahim keluar rahim. Prosesnya disebut periode transisi atau masa transisi secara total. Adaptasi di luar uterus harus merupakan proses yang terjadi selama total. Maka pada setiap kelahiran, bidan harus memiliki tantangan faktor-faktor kehamilan atau persalinan yang dapat menyebabkan gangguan pada jam-jam pertama kehidupan di luar rahim seperti partus lama, trauma lahir, infeksi, keluar mekonium. Menggunakan obat-obatan, bidan memiliki tanggung jawab terhadap ibu dan bayi baru lahir. Tidak hanya melewati fase kehidupan dalam rahim menuju kehidupan luar rahim pelaut mungkin, tetapi juga beradaptasi dengan kehidupan luar rahim.
9. Perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan. Perubahan emosi, perubahan sikap, dan emosi adalah hal yang wajar selama kehamilan. Makanya para suami tidak perlu heran bila suasana hati Bumil naik turun. Perubahan suasana hati ini bisa membuat Bumil jadi gampang tersinggung, marah-marah, atau menangis. Sifat ibu hamil berupa bad mood ini biasanya muncul pada trimester pertama kehamilan. Ketika memasuki trimester kedua, Bumil mungkin sudah bisa mengontrol suasana hatinya. Perhatian lebih sensitif, bukan cuma rasa sensitif secara emosional karena dianugerahi kehamilan. Perubahan hormon yang terjadi saat trimester pertama membuat ibu hamil jadi lebih sensitif terhadap rangsangan. Rangsangan tersebut dirasakan berlebihan oleh ibu hamil melalui hidung. Contohnya sedikit aroma yang tidak sedap dapat memicunya untuk merasakan mual dan muntah. Namun tidak semua kadar kepekaan hidung ibu hamil sama. Setiap ibu hamil peka terhadap aroma yang berbeda-beda. Suami tidak perlu khawatir karena kepekaan hidung tersebut akan mereda saat memasuki trimester kedua. Kurang percaya diri, kecemasan akan kenaikan berat badan ini menjadi sifat baru ibu hamil. Adaptasi dan perubahan psikologi pada persalinan. Trimester ketiga, semakin mendekatinya tanggal kelahiran, ibu hamil mungkin mulai mengalami sedikit kecemasan tentang persalinan. Ibu hamil juga akan mengalami lebih banyak sakit fisik seperti sakit punggung, leher kaki, dan tulang rusuk. Rasa sakit ini akan memperburuk suasana hati. Cara mengatasinya: 1. Tetap tenang meski merasa cemas dengan waktu persalinan yang semakin dekat. Ibu hamil sudah mulai bisa untuk mempertimbangkan proses persalinan dan dampaknya punggung, leher kaki, dan tulang rusuk. Rasa sakit ini akan memperburuk suasana hati. Cara mengatasinya: 1. Tetap tenang meski merasa cemas dengan waktu persalinan yang semakin dekat. Ibu hamil sudah mulai bisa untuk mempertimbangkan proses persalinan dan dampak yang akan dimiliki bayi. Stres emosional selama kehamilan dapat memiliki efek negatif pada bayi. Penelitian telah menunjukkan bahwa wanita yang memiliki jumlah hormon stres yang tinggi, kortisol, jauh lebih mungkin mengalami keguguran. Karena itu, ibu hamil bisa melakukan latihan yoga, pernafasan, dan meditasi agar lebih rileks dan positif. Kunjungan dokter kandungan di trimester akhir ini sangat penting. Hormon ibu hamil akan mengalami perubahan lebih dari sebelumnya, sehingga menanyakan pada dokter tentang bagaimana cara menghadapi menjadi cara yang bijak. 3. Persiapkan rumah untuk menyambut bayi yang baru lahir. Ini termasuk membuat ruang tidur anak dan memastikan memiliki persediaan dasar seperti popok, obat bayi, botol susu, dan sebagainya. Selain itu, ini bisa menjadi pengalihan dari stres dan kecemasan tentang persalinan yang akan datang. Adaptasi dan perubahan psikologi pasca melahirkan. Jenis gangguan psikologi setelah melahirkan juga beragam bentuk. Beberapa di antaranya: 1. Baby blues syndrome sekitar 40-80%. Wanita mengalami baby blues syndrome setelah melahirkan. Baby blues syndrome ditandai dengan rasa khawatir atau keraguan yang berlebihan terhadap kemampuan merawat anak. 2. Depresi pasca melahirkan. Jika baby blues terjadi lebih dari 2 minggu, maka bisa jadi yang dialami bukanlah baby blues, melainkan depresi pasca melahirkan atau postpartum depresi ditandai dengan rasa khawatir atau keraguan yang berlebihan terhadap kemampuan merawat anak. 2. Depresi pasca melahirkan. Jika baby blues terjadi lebih dari 2 minggu, maka bisa jadi yang dialami bukanlah baby blues, melainkan depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Gangguan psikologi setelah melahirkan ini memang memiliki gejala yang hampir sama dengan baby blues, namun jauh lebih berat. 3. Psikosis pasca melahirkan. Gangguan kesehatan psikologis ini tergolong berat dan dapat terjadi pada para ibu baru. Psikologis pasca melahirkan dapat terjadi dalam waktu yang cepat, umumnya sekitar 3 bulan pertama setelah melahirkan. Adaptasi dan perubahan psikologis pada BBL. Masa bayi adalah periode perkembangan yang terus terjadi dari lahir sampai sekitar usia 18 hingga 24 bulan. Masa bayi merupakan waktu ketergantungan yang ekstrim terhadap orang dewasa. Banyak aktivitas psikologis baru mulai seperti kemampuan berbicara, mengatur indera-indera dan tindakan fisik, berpikir dengan simbol dan meniru, dan belajar dari orang tua. 1. Perkembangan bicara. 2. Pengucapan. 3. Perkembangan bermain. 4. Kebahagiaan dalam masa bayi. 5. Perkembangan sosialisasi.